Selamat datang teman-teman di channel kami Baca Laporan Keuangan. Saat ini kita akan membahas sebuah perusahaan batubara yang berkinerja sangat baik dengan memanfaatkan harga batubara global yang masih tinggi. Tapi sebelumnya kami memperingatkan terlebih dahulu bahwa investasi saham merupakan instrumen investasi dengan tingkat resiko akan kerugian yang tinggi, di mana video ini bukan rekomendasi jual atau beli, hanya sekedar berbagi informasi dan edukasi dari pendapat pribadi pemateri. Perusahaan yang berkinerja sangat baik saat harga batubara tinggi yaitu PT Golden Eagle Energy Tbk dengan kode emiten SMMT. Berdiri sejak tahun 1980 dan melakukan IPO pada tahun 1990 dengan harga Rp500 per lembar sahamnya, di mana kepemilikan masyarakat sebanyak 16,35% dan 83,65% dimiliki Mutiara Timur Pratama. Kegiatan usaha perusahaan ini yaitu pertambangan batubara dengan aktivitas pendukung dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan, perindustrian, dan pengangkutan. Dari penjualan batubara tersebut, penjualan SMMT dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 39,03% atau tumbuh dari 56 miliar pada tahun 2016 hingga 209 miliar pada tahun 2020. Di masa pandemi tahun 2020, perusahaan mengalami penurunan penjualan. Namun, pada tahun 2021, adanya perbaikan penjualan yang ditopang oleh harga komoditas yang sampai saat ini masih tinggi. Penjualan SMMT meningkat 132,17% pada Q3 2021 dibandingkan dengan Q3 2020. Dari sisi laba kotor, perusahaan juga meningkat sebesar 740,8%, yang lebih besar dibandingkan dengan penjualannya, sehingga dapat disimpulkan adanya efisiensi pada beban pokok penjualan. Dari sisi laba operasional, perusahaan juga meningkat lebih besar, yaitu 1.033%, sehingga dapat disimpulkan adanya efisiensi pada beban operasional. Jika kita telusuri lebih lanjut, maka sumber penambahan laba bersih terbesar yaitu dari penjualan neto batubara meningkat 741% dan laba neto entitas asosiasi yang juga bergerak pada bidang batubara meningkat 529%. Sedangkan sumber pengurangan laba bersih terbesar yaitu pada beban umum dan administrasi yang lebih efisien sehingga menurun sebesar 11,50% dan beban bunga yang meningkat 59,51%. Sehingga dari rincian-rincian tersebut pada neraca laporan laba rugi, laba bersih perusahaan mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 0,14% pada tahun 2016 hingga 2020 dan tumbuh sebesar 1.033% pada Q3 2021 jika dibandingkan dengan Q3 tahun 2020. Dari neraca laba rugi, kita dapat hitung rasio profitabilitas perusahaan. Terdapat 4 rasio profitabilitas yang akan kita bahas, yaitu Return on Equity, ROE, Return on Asset, ROA, Net Profit Margin, NPM, dan Earning per Share, EPS. Keempat rasio profitabilitas tersebut hampir memiliki pola yang sama, yaitu berfluktuatif, tinggi pada tahun 2012 dan Q3 2021, dikarenakan harga batubara berada pada puncaknya. Oleh karena itu, kami simpulkan profitabilitas perusahaan sangat bergantung pada harga batubara dunia. Mengingat pada saat ini harga batubara juga masih tinggi, maka kemungkinan besar data Q4 2021 perusahaan dapat mencetak laba bersih lebih baik lagi. Dari laporan neraca posisi keuangan, aset lancar perusahaan terus tumbuh dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 44,15%. Atau dari 21 miliar pada tahun 2016 hingga 96 miliar pada tahun 2020, di mana 72% aset lancar berupa kas dan setara kas yang juga mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 42,73%. Pada sisi aset tidak lancar, perusahaan juga mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,40%, di mana 51% aset tidak lancar yaitu investasi pada entitas asosiasi yang juga mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 11,73%. Dari sisi utang, pertumbuhan rata-rata utang perusahaan jangka pendek sebesar 18,37%, di mana 48% utang jangka pendek merupakan utang bank yang juga mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 12,56%.
Pada sisi utang jangka panjang, perusahaan mengalami penurunan rata-rata sebesar 2,52%, di mana 93% utang jangka panjang merupakan utang bank yang mengalami penurunan rata-rata sebesar 4,60%. Dari penjabaran di atas, sangat disayangkan perusahaan memiliki porsi utang bank yang tinggi, dikarenakan utang bank akan memberikan bunga pinjaman yang tinggi juga. Dari sisi ekuitas, perusahaan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,32%, di mana 23% merupakan saldo laba yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan, yang juga mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 12,56%. Selanjutnya, ada debt equity ratio, di mana mengalami penurunan menjadi 40,48% pada Q3 2021. Artinya, peningkatan ekuitas lebih besar dibandingkan dengan utang perusahaan. Kemudian cash ratio yang mengalami peningkatan hingga 69,27% pada Q3 2021, artinya kas dan setara kas perusahaan dapat melunasi hampir 70% dari utang jangka pendek perusahaan. Sehingga kami simpulkan, dari kedua rasio tersebut utang perusahaan masih dalam batas aman. Kemudian, neraca arus kas perusahaan. Pada arus kas aktivitas operasi berfluktuasi dari tahun 2016 hingga 2020 dan meningkat hingga 490% pada Q3 2021, tepatnya menambah kas sebesar 51,2 miliar. Dari sisi arus kas aktivitas investasi, mengurangi kas perusahaan sebesar 2,5 miliar pada Q3 2021, di mana pengeluaran terbesar digunakan untuk pembelian properti pertambangan. Dari kas aktivitas pendanaan, mengurangi kas sebesar 16,4 miliar, di mana pengeluaran terbesar untuk pembayaran utang perusahaan. Sehingga dari ketiga aktivitas arus kas tersebut mengalami kenaikan atau penambahan kas sebesar 32,3 miliar pada Q3 tahun 2021. Lalu, berapa harga wajarnya? Harga saham perusahaan ini saat ini yaitu sebesar Rp232 per lembar sahamnya. Dengan berbagai metode evaluasi, kami simpulkan harga wajar perusahaan yaitu sebesar 365 per lembar sahamnya, di mana memiliki margin of safety sebesar 36%. Kesimpulan, yang pertama, emiten SMMT memiliki kinerja keuangan yang cukup baik, porsi utang bank yang cukup besar akan menjadi beban tersendiri bagi perusahaan, dikarenakan bunga yang tinggi, namun masih aman jika diimbangi dengan cash yang ada. Kedua, masih tingginya harga batu bara global akan terus meningkatkan pertumbuhan laba bersih perusahaan. Namun, perusahaan sangat bergantung pada harga komoditas batu bara yang kita tidak tahu berapa lama lagi harga komoditas batu bara akan tinggi seperti saat ini. Yang ketiga, rasio profitabilitas ROE, ROA, NPM, dan IPS mengalami peningkatan pada tahun 2021, sedangkan harga wajar perusahaan saat ini masih berada di bawah harga wajarnya yaitu Rp365 per lembar sahamnya. Yang keempat, saham yang beredar di masyarakat hanya 16,35%, sehingga harga sangat berfluktuasi dengan tajam. Yang kelima, perusahaan tidak membagikan dividen, namun dengan cash yang banyak pada tahun 2021 tidak menutup kemungkinan perusahaan akan membagikan dividen. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ulasan laporan keuangan perusahaan PT Golden Eagle Energy Tbk. Selanjutnya, kami akan membahas perusahaan batubara mana yang secara valuasi paling murah dan berkinerja baik di antara perusahaan-perusahaan batubara yang ada. Jika menurut teman-teman, ulasan kami bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Untuk perusahaan lain yang teman-teman mau bahas laporan keuangannya, silakan komen di bawah ini. Sekian, sampai jumpa di masa depan.